Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas untuk memenuhi berdoa. Evi Surani, Ipan Nasrullah, Arif Nugroho, Bambang Harimurti. Baiklah, untuk kehadiran sekarang saat ini hampir semua hadir ya. Hanya ada beberapa yang izin atau sakit ya. Untuk selanjutnya Pak Harun ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini untuk KD yang ingin kalian kuasai adalah KD 1.6, 2.6, 3.6 dan 4. Untuk KD 1.6 yaitu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Untuk yang 2.6 menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang 3.6 adalah menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 4.6 adalah menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai adalah setelah melalui proses pembelajaran dengan model puzzle dan role playing, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendefinisikan pengertian jujur dengan benar. 2. Membedakan pembagian sifat jujur dengan 4. Yang ketiga, menyajikan dalil tentang perilaku jujur dengan benar. Kemudian yang keempat, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan 4. Yang kelima, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, menyajikan kaitan kejujuran dengan keimanan dengan 4. Untuk indikatornya yang harus kamu lakukan untuk menuju ke tujuan pembelajaran adalah meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Kemudian menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendefinisikan pengertian jujur, membedakan pembagian sifat jujur, menyajikan dalil tentang perilaku jujur, kemudian menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan kaitan kejujuran dengan keimanan.
Untuk proses pembelajaran hari ini adalah menggunakan model puzzle dan role playing dengan metode 3T1M, yaitu talqin, tafahum, tikrar, dan murojaah untuk surat yang harus kamu kuasai dalam pembelajaran ini. Baiklah, untuk selanjutnya Pak Harun bagi kelompok ya, bagi kelompok yang terdiri dari 5 kelompok. Kelompok 1 namanya Muhammad, ya. Kelompok 2 namanya Abu Bakar. Kelompok 3 namanya Umar bin Khattab, ya. Kelompok 4 namanya Utsman bin Affan, dan kelompok yang kelima adalah Ali bin Abi Thalib. Nanti materinya menyesuaikan dengan nama kelompok masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk di sebelum ke pembelajaran inti, yaitu di apersepsi. Pak Harun ingin menanyakan tentang apa yang sudah kamu tahu, yaitu coba kelompok yang langsung bisa ajukan tangan dan jawab ya, karena ini adalah masih apersepsi, penggalian pemahaman kamu. Coba jujur itu apa? Sidik, ya, sinonim dari sidik. Pengertian jujur menurut kamu apa? Berkata apa? Ada. Kita kunci dulu jawabannya ya. Nanti kebenarannya nanti kita telah lebih lanjut. Untuk mengetahui kemampuan kalian di awal, Pak Harun ingin mengadakan pretest, melakukan pretest ke kamu dengan Google Form ya. Google Form, share soalnya dulu ya. Silakan HP-nya dibuka semuanya. Saya share linknya. Soal terdiri dari 5 soal sesuai dengan indikator yang sudah kita rencanakan. Masing-masing indikator itu kalau kamu menguasai berarti pembelajaran ini dikatakan tuntas. Nilai KKM kamu adalah 70. Grup MM1. Sudah masuk? Sudah masuk ya? Silahkan dikerjakan nih. Waktu kamu 3 menit dari sekarang. Silahkan. Kita laksanakan untuk rata-rata nilai rata kalian 50% di atas KKM dan 50% di bawah KKM.
Untuk itu diharapkan dengan pembelajaran puzzle dan role playing yang akan kita laksanakan nanti, nilai dari post-test nanti meningkat. Ya. Sekarang kita masuk di kegiatan inti, yakni mengamati dulu ya. Silakan amati video YouTube dan silakan ambil intisari dari cerita tersebut, yaitu tentang sahabat Nabi yang mempertahankan kejujuran dalam hal muamalah. Kita mulai ya, konsentrasi. Silahkan diamati videonya. Ada cerita menarik di sana, yaitu tentang sahabat Nabi yang mempertahankan kejujuran dalam hal muamalah. Nanti intisarinya nanti kalian tulis di kertas yang sudah Pak sediakan. Bisa diambil intisarinya. Apa kira-kira gambarannya? Wasilah bin Iqsa mengetahui apa? Coba. Unta, gimana? Jual beli? Unta yang cacat. Kemudian ia memberitahukan apa adanya ya, sehingga si pembeli tidak merasa rugi. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Pak Harun bagikan apa namanya? KPD. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya, dan Pak Anu juga share materi di grupnya, grup kalian. Anyfleet itu ya, silakan dibuka, dibuat untuk bahan untuk mengisi LKPD diskusi ini ya. Silakan. Kelompok Muhammad berarti nomor 361 indikatornya, yaitu tentang pengertian dari perilaku jujur. Kemudian untuk Abu Bakar As-Siddiq adalah tentang pembagian sifat jujur. Silakan dilihat di Anyfleet sudah Pak sediakan. Ini untuk Utsman bin Affan, silakan di menganalisis manfaat kejujuran ya. Kemudian untuk Ali bin Abi Thalib, silakan menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu untuk selanjutnya adalah diskusi di dalam kelompok kecil. Sudah diskusi kelompok kecil, silakan diskusi kelompok kecil ya. Hasilnya untuk file bisa ambil di grup ya yang sudah baru disediakan.
Sudah ya. Untuk selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi kepada seluruh kelas. Kita mulai dari kelompok Muhammad, ya, kemudian dilanjutkan kelompok-kelompok yang lain. Silakan kelompok Muhammad untuk membacakan hasil diskusi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Jujur dalam bahasa Arab sadaqah dan as-sidqu yang artinya benar, nyata atau tetap benar. Secara istilah jujur diartikan sesuai antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran atau kebenaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kelompok Muhammad. Selanjutnya dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq, silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kejujuran dalam niat atau hati, yaitu setiap tindakan dan kehendaknya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kelompok kami. Selanjutnya dari kelompok apa? Waalaikumsalam. Meningkatkan keimanan, mendapatkan kepercayaan orang lain, bisa membina hubungan atau interaksi dengan orang lain, menjadi orang yang amanah dan bertanggung jawab, dan dari perbuatan tercela. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok Ustaz Penafan. Selanjutnya kelompok Ali bin Abi Thalib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hasil diskusi kelompok kami. Menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Meminta izin atau pemamitan kepada orang tua kita akan bersemangat. Tidak meminta sesuatu dengan orang tua dan kedua orang tua. Mengembalikan uang kita belajar untuk kedua orang tua tidak mengetahuinya. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua tersebut dengan nilai yang kurang memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi kelompok. Kemudian yang dipresentasikan dalam kelompok besar kelas yang menghasilkan beberapa konsep tentang pengertian jujur, pembagian sifat jujur, serta perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kaitkan pembahasan yang kita lakukan dengan dalil Al-Quran tentang kewajiban untuk berperilaku jujur. Dalam hal ini kita akan bahas 2 ayat untuk pemahaman dan target yang harus kalian tempuh untuk surat ini adalah dengan menggunakan metode 3T1M, yaitu talqin, tafahum, tikrar, dan murojaah. Talqin adalah kita membaca, Pak Harun membaca, kalian menirukan. Kemudian tafahum, kita akan mempelajari tentang maknanya. Kemudian tikrar, kamu mengulang-ulang sampai paham. Kemudian murojaah, kamu mengulang kembali di rumah agar hafalan tetap terjaga. Mari kita mulai metode ini dengan talqin dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu kunu
yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, coba dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Coba ya ayyuhalladzina amanu 1 2 3 ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. 1 2 3 kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Sekali lagi kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. 1 2 3 wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Sekali lagi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. 1 2 3 i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sekali lagi i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Semuanya wattaqullah. Sekali lagi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. 1 2 3 innallaha khabirum bima ta'malun. Sekali lagi innallaha khabirum bima ta'malun. Dari awal 1 2 3 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ya taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dengan kegiatan ini kita sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu talqin dan tikrar. Talqin baru tadi membacakan, kamu menirukan. Diulang berkali-kali namanya tikrar. Sekarang kita masuk di tafahum. Kamu harus paham tentang ayat yang kamu baca. Mari kita baca artinya. 1 2 3 wahai ayat 8. Ini namanya tafahum. Kamu memahami ayat yang kamu baca. Tidak hanya baca tapi paham. Kemudian langkah yang terakhir agar
mudah hafal adalah tikror, diulang terus sampai hafal. Setelah hafal, biasanya kalau dibuat pas sepeda kan lali ya, terangin lali ya. Nah itu saatnya nanti di rumah namanya murojaah, mengulang kembali hafalan yang sudah dihafalkan, namanya murojaah. Makanya bareng buat metode ini 3T 1M. Metode ini berasal dari Gontor, Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Mari kita pahami lebih lanjut tentang surat Al-Maidah ayat 8. Yaitu 1. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh ketelitian, kejujuran, keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik aktivitas mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik yang wajib maupun yang tidak wajib. Itu adalah salah satu kandungan dari surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian ketika seorang muslim menjadi saksi, seperti kasusnya Sambo saat ini ya, kan penuh dengan drama ya. Makanya kalau sumpah itu kan pakai ayat kitab suci ya. Berani bersaksi berarti sumpah dulu untuk memegang atau disumpah di hadapan Al-Quran bagi yang Islam. Ketika seorang muslim menjadi saksi, prinsip keadilan harus ditegakkan. Saksi yang adil adalah saksi yang jujur, berani mengatakan hal yang sebenarnya. Itu namanya jujur. Tadi kan kita sudah menggali informasi tentang kejujuran, yaitu apa? Mengucapkan atau berbuat sesuai dengan apa yang ada, apa atau yang sekarang tanyakan bukan matobinya. Khabirum bima ini loh. Khabirum bima. Kenapa kau gelap? Dhammah ten bertemu dengan ba iklab. Bima ta'malun. Mat apa? Mat arid lis sukun. Ya, ada mat tabi'i yang bertemu dengan nun di akhir kalimat dan diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan tidak menjadi mat arid lis sukun tapi mat tabi'i biasa. Karena diwakafkan menjadi mat arid lis sukun. Kita baca sekali lagi ya. Kita sudah memahami tajwidnya, mungkin bacanya lebih indah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Mari kita simpulkan bersama tentang pembelajaran hari ini. Yang kita sudah masuk di kegiatan penutupan ya. Mari kita simpulkan bahwa kejujuran menyajikan kaitan kejujuran dengan keimanan. Coba kelompok Muhammad dibaca poin 1. Nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip itu bagi seseorang yang beriman. Bagaimana beriman harus memegang teguh kejujuran ya. Kemudian untuk Abu Bakar As-Siddiq poin 2 dibaca silahkan. Kejujuran merupakan buah dari iman dan Islam seseorang. Kalau orang itu bohong, di-justice atau dicap menjadi orang munafik. Ya. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Hati-hati ya. Kalau ketemu teman atau pacar atau saudara yang punya ciri ini,
segera jauhi. Orang tersebut adalah golongan orang munafik ya. Nek lige kenalan bisa kamu hentikan. Kalau sudah pacaran hati-hati, jauhi ya. Kemudian yang pertama adalah ketika berbicara ia berdusta. Nah, nek senang giroan alamat ya. Kemudian yang kedua, ketika ia berjanji ia mengingkari. Misalnya Bambang dijak kancane angko sore do ngopi no ini Giras 97 misalnya. Bambang sudah di sana menunggu 1 jam orang mencungul. Nah, itu tanda-tanda orang munafik. Sama kamu ketika janjian dengan pacar kamu, tiba-tiba nggak hadir, oh berarti pacar kamu adalah orang munafik ya. Hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah apabila ia dipercaya, ia khianat. Ketika ada pemimpin, ayo dukung saya, nanti akan ada gratis apa. Ketika sudah jadi, adem ayem ya, gak ada apa-apa. Berarti itu adalah pemimpin yang munafik. Coba selanjutnya untuk kelompok Utsman bin Affan, Pak bacakan poin 3. Silakan. Untuk menghindari, termasuk ketika jual beli timbangan, nyolong timbangan di bawahnya ada pakunya biasanya ya. Nah itu jangan sampai ya. Atau di kebiasaan di rumah, misalkan kamu ada kasus di sekolahan, kamu nggak cerita di rumah, kamu tutup-tutupi ya. Atau mungkin kamu lu wajib kora-kora, umba-umba nyapu, mugane ana sing dimau. Pengen ganti HP anyar, ibu dirayu ya. Ibu dirayu, bapak dirayu. Akhirnya Pak, itu juga penuh dengan kepalsuan ya. Kemudian yang terakhir untuk kelompok Ali, Pak Ari bacakan poin 8. Poin 8. Ingat ya, nanti suatu saat ketika kamu menjadi orang penting, pemimpin, bupati atau yang lain, atau pemimpin keluarga, kamu harus kuat, jangan mudah putus asa untuk membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Ya. Karena salah satu orang yang nanti tanpa hisab adalah hakim yang adil. Hakim yang adil. Selesai sudah kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya untuk mengetahui potensi kamu setelah belajar ini, yang namanya post test, silahkan kalian membuka link kembali, share kembali ya linknya. Silahkan. Silakan dibuka link post testnya dan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai hasil belajarmu tadi. Silakan waktu kita mulai dari sekarang. Apakah yang nilai di bawah KKM itu meningkat, apa menurun, apa stagnat? Nah, silakan. Ya, namanya post test ya. Pokoknya dikerjakan dulu. Dikerjakan ya. Masih coba. Yang 100 harus dipertahankan 100-nya. 80 jadi 100, 20 jadi 120. Bisa nggak 120? 100 ya, 20-nya susu. Silakan.
sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, baru ranking ya. Baru rankingkan. Sudah? Setelah baru ranking, ternyata banyak peningkatannya ya. Yang tadi post testnya itu 100-nya hanya 1. Yang pretest tadi ya, yang pretest tadi yang 100-nya hanya 1 anak. Sekarang post test yang 100 mencapai 7 anak. Dan nilai 20 sudah tidak muncul lagi. Minimal sudah 60. Berarti dalam pembelajaran ini indikator yang kita tempuh sudah mencapai atau sudah tuntas ya. Hanya beberapa nanti kita berikan remedi dan pengayaan, insya Allah akan 100%. Untuk selanjutnya adalah informasi tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan esok atau akan kita laksanakan di minggu depan, yaitu tentang materi menuntut ilmu ya, tentang materi menuntut ilmu. Silahkan kalian browsing atau cari literasi, buku atau bahan bacaan yang lain untuk kita jadikan bahan diskusi di pertemuan selanjutnya agar lebih maksimal lagi ya. Untuk selanjutnya mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.